Subhanallahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana aqrabas syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tabarrukan biqaulillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa ba'du. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, as-shaimin as-shaimat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita manfaatkan untuk takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa Ramadan dan sunnah-sunnah yang terdapat di dalamnya baik pada siang hari maupun di malam hari. Shalawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masuk pada putaran yang kedua di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam bulan Ramadan terdapat 3 putaran. 10 pertama merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 10 yang kedua maghfirah Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada hambanya. Dan 10 yang ketiga merupakan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat siapakah orang-orang yang mendapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala diperoleh oleh orang-orang yang mau mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hubungannya hablum minallah. Allah Subhanahu wa taala kita yakini, kita tekadkan bahwa Allah Maha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Kasih Sayang. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarnya tidak hanya di selesai sholat saja, tetapi setiap saat
dia senantiasa basahi lidahnya dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan ampunannya di malam hari, menerima taubat orang-orang yang bersalah di siang hari. Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan ampunannya di siang hari bagi orang-orang yang berlaku salah pada malam harinya. Maka hikmah dari umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekhususan, keistimewaan, bahwa rukhsah diberikan kemudahan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dia mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, dia merasa menyesal di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat-umat terdahulu sangat berat, bagaimana ampunannya, bagaimana taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus dia membunuh dirinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini puasa Ramadan 10 yang kedua, putaran 10 yang kedua ini merupakan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita raih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, as-shaimin, as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala kita peroleh dengan jalan apa? Pertama, sholat kita yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu menggugurkan atau menghapus kesalahan-kesalahan antara misalnya subuh dengan zuhur, antara subuh dengan zuhur itu. Kita melaksanakan sholat zuhur, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus kesalahan-kesalahan kita di antara waktu subuh sampai zuhur. Kita melaksanakan sholat asar, Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita dari waktu zuhur sampai asar. Demikian selanjutnya. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna ijaztunibatil kabairu. Rawahu Muslim. Artinya bahwa sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus kesalahan, menggugurkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita meninggalkan, menjauhkan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk puasa. Kita melaksanakan puasa di siang harinya menggugurkan dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat. Sebagaimana hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara, dalam riwayat yang lain. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahannya selama 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Apa maksudnya kesalahan yang akan datang? Dia mendapat ismah, dia mendapat pertolongan, perlindungan, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 1 tahun yang akan datang. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan suatu obat bagi kita, sebagai obat dari diri kita. Penyakitnya apa yang ada pada diri kita? Pada hari ini dimuliakan Allah, penyakit yang ada pada diri kita adalah
yang tidak bisa diobati, tidak ada obatnya di apotek dan yang lainnya adalah dosa-dosa kita. Kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalan istighfar. Istighfar itu artinya ar-ruju ilallah, meminta ampunan, kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin senang, Allah semakin sayang kepadanya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai resep, itu sebagai obat dalam diri kita, menggugurkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, yaitu penyakit yang namanya zambun, yaitu dosa-dosa. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu perkara-perkara yang dapat menggugurkan dosa-dosa adalah, diantaranya adalah orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat yang 5 waktu, itu menggugurkan, menghapus dosa-dosa antara sholat-sholat tersebut. Demikian juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menggugurkan dosa itu adalah melaksanakan saum dengan penuh keimanan dan keikhlasan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkara-perkara yang menghapus dosa itu diantaranya adalah memberikan iftar, berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa. Itu artinya kita memberikan sedekah kepada orang yang sedang berpuasa, terutama di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan sangat dermawan, sangat dermawan. Dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan cepatnya, lebih cepat kedermawanan Rasulullah daripada angin kencang yang berlari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas fi Ramadan. Kata sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan di dalam bulan Ramadan. Selanjutnya, perkara yang dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan itu adalah al-iksaru al-istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, istighfar itu artinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita jauh. Karena orang yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia lari dari Allah Subhanahu wa taala, dia jauh dari Allah. Orang yang bertaubat istighfar dengan penuh penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengampun. Lain halnya dengan hubungan antara muamalah terhadap sesama manusia, ini sangat berat hukumnya. Samping dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping dia azam itu artinya tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahannya terhadap sesama manusia. Di samping nadam, menyesali perbuatan-perbuatannya, baik itu dari tangan, dari kaki, dari lisan, dan dia harus meminta redha. Nah, ini para jemaah yang Allah, harus dia minta redha kepada orang yang bersangkutan tempat dia salah terhadap sesama manusia. Memohon redha, memohon ampunan kepada sesama manusia itu sangat berat. Dia harus datang kepada orangnya, wahai saudara, wahai semeton, saya telah zalim kepadamu, saya telah membicarakan aib-aibmu, maka karena itu maafkanlah saya, redokanlah saya. Itu harus kita datang kepada orang yang bersangkutan. Kalau itu berbentuk barang, maka kita kembalikan dalam bentuk barang.
Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Ramadan ini kita usahakan memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, karena di samping istighfar itu menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dia akan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berbentuk benda, misalnya uang dan lain sebagainya, tetapi rizki itu datang dalam bentuk misalnya kesehatan kita, ketenangan kita dalam rumah tangga, ilmu kita bertambah, anak-anak kita menjadi orang yang baik. Maka dengan jalan ini, dengan jalan kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga penghapus, penggugur kesalahan dan dosa-dosa itu adalah menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disembunyikan malam kemuliaan itu, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disembunyikan? Supaya orang-orang yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu tidak hanya beribadah di malam satu hari itu saja. Misalnya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal 21 Ramadan, supaya jangan dia beribadah tanggal 21 Ramadan itu saja, tapi dia beribadah dari awal Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan. Dan itu diantara hikmahnya kenapa disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang maknanya dalam kitab I'anatul Talibin, barang siapa yang dapat menunaikan sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah di malam-malam bulan Ramadan, maka dia akan memperoleh keutamaan fadilah malam-malam Lailatul Qadar. Insyaallah hadirin dimuliakan Allah, kita beribadah sholat maghrib secara berjamaah, sholat isya berjamaah, misalnya bersama keluarga kita atau di mushola, di masjid, maka kita akan memperoleh di dalam bulan Ramadan itu keutamaan fadilah di dalam bulan memperoleh malam-malam Lailatul Qadar. Ada juga hadis yang sangat kita dapatkan, bahwa barang siapa yang dapat sholat isya secara berjamaah selama di dalam bulan Ramadan tersebut, maka dia memperoleh keutamaan fadilah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu yaitu malam yang penuh keutamaan seperti beribadah 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Ditaksir oleh ulama itu selama 83 tahun 4 bulan. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita jadikan Ramadan ini untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat rugi orang yang didatangi bulan Ramadan lantas dia tidak memperoleh rahmat Allah, lantas dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita senantiasa beristighfar dan terus beristighfar dengan doa-doa kita, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa selama bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan itu kita memperoleh ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita, sahabat-sahabat kita senantiasa sehat dalam melaksanakan ibadah shaum Ramadan, qiyam Ramadan, dan mudah-mudahan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya sebagai amal jariah kita, kebaikan kita dari dunia sampai akhirat. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.